Shalom anak sekolah minggu. Jumpa lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Kiranya di tahun yang baru ini semakin bertambah lagi sukacita dan semangat anak-anak kami dalam mengikuti ibadah. Namun sebelumnya, Bapak Ibu rindu hendak menyapa kabar dari anak-anak sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo semua adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali ya Kak Yansi ya di tahun yang baru ini bisa bertemu kembali dengan semua anak sekolah minggu. Tahunnya baru, imannya semakin diperbaharui. Nah, untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita kita angkat satu lagu pujian. Di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena kami semua Engkau izinkan memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih buat Papa dan Mama, buat abang dan kakak, buat opung, buat semua keluarga yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam memasuki tahun yang baru ini. Doa kami, mereka yang kami kasihi, semakin Tuhan berkati, semakin Tuhan limpahkan rezeki dan kesehatan, sehingga tahun ini menjadi tahun sukacita bagi kami semua. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan di kehidupan kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk belajar memaafkan dan meminta maaf, sehingga ini boleh mendewasakan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah ini. Bekerjalah Tuhan
sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Ibu Guru mau cerita-cerita tentang tahun baru ya Kak ya. Nah, tahun baru ini kemarin tuh tanggal 1 kan ke gereja. Rame loh di gereja. Nah, setelah itu pulang ke rumah. Ya karena corona ya Nak ya. Jadi tamu kita batasi dong. Bukan berarti kita nggak nerima tamu, tetapi kita membatasi diri. Kita nggak usah pergi-pergi dulu, ya perginya ke tempat yang keluarga dekat kita dulu aja. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, tetap pakai masker kan Kak ya. Pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Aman. Terus kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah keluar ya Kak ya. Betul. Nggak usah keluar, di rumah aja. Di rumah juga ada kue kok Kak ya. Ada kue, ada apa lagi Kak? Ada makanan, mama pasti masak. Banyak di rumah. Jadi kalau mau keluar rumah, kalau Ibu Guru keluar rumahnya hanya ke tempat opungnya Ibu Guru, kemudian ke tempat tulangnya Ibu Guru, Ke rumah keluarga-keluarga tempat terdekat dekat ya. saja. Setelah itu ya langsung pulang Istirahat di di rumah. rumah. Karena akan masuk sekolah. Benar, kita sekolah ya kan, Ada yang masuk tanggal 4 ada yang tanggal 4 besoknya. Jadi nggak kecapean kan Kak ya, nggak kecapean. Jadi anak Ibu Guru waktu istirahatnya bisa lebih banyak lagi. Nggak ada alasannya Kak jadi sakit ya. Ya, jadi kecapean ya masuk sekolah. Sakit, alasannya sakit lagi. Padahal kesalahan yang dibuat sendiri kan Kak ya. Kita kan udah rindu teman-teman. Udah lama nggak sekolah. Hari pertama sekolah nggak masuk karena sakit. Sedih ya Kak? Sedih Nggak dong. jumpa sama Ibu Guru, sama Bapak Guru di sekolah. Ya. Nah, Ibu Guru juga yakin kalian punya cerita tahun baru. Nah, bagaimana kalau cerita tentang tahun barunya ditulis aja Nak? Ditulis ya Kak? Boleh atau digambar boleh ya. Digambar pun boleh. Ditulis Kreasi masing-masing digambar, mau dikasih pernak-pernik Kak. Aksesoris. Harus pita atau apa gitu dia jadi bagus kelihatannya. Jadi bisa nanti itu jadi satu cerita tersendiri buat anak-anak Ibu Guru bagaimana tahun baru di masa pandemi ini. Nah, Ibu rasa itu dulu cerita kita kayaknya. Itu jadi tugas kita minggu depan. Bisa tugas buat minggu depan di samping ayat hafalan ya. Kita akan mulai kembali dengan ayat hafalan. Tambahan tugasnya yang itu tadi, buat cerita boleh, buat gambar boleh. Bagaimana suasana hatimu di tahun baru ini? Anak-anak semuanya Ibu undang untuk berdiri. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita dan kita sangat mengasihi Tuhan. Jadi semua ya, kita katakan I love you Jesus.
Puji nama Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Ibu. Kembali kita bertemu di tahun yang baru ini. Terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk boleh kembali bertemu. Walaupun pada saat ini di Januari 2021 ini kita masih ibadah online ya anak-anak Ibu. Ibu percaya anak-anak Ibu adalah anak-anak yang setia untuk beribadah walaupun di rumah. Nah, sudah siap Alkitabnya? Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita sama-sama membacanya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ulang ya anak-anak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tema untuk kita di pagi hari ini adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kita beriman, kita percaya walaupun segala sesuatu itu tidak kita lihat, tidak kita lihat. Contoh, apalah segala sesuatu yang kamu rasakan tapi tidak kamu lihat. Nah, coba perhatikan kertas ini. Apa yang terjadi? Kertasnya bergerak. Berarti ada sesuatu yang disebut dengan angin. Tidak kita lihat, tapi buktinya apa tadi anak Ibu? Kertasnya bergerak. Nah, itulah salah satunya kita merasakan bagaimana kehadiran Tuhan. Melalui tadi apa ciptaannya? Angin. Ya, mungkin anak Ibu bisa merasakan ada angin yang membuat kesejukan, ada angin itu yang membuat kerusakan. Angin badai, topan, ya nggak kita lihat, tapi membuat sesuatu hal. Nah, ada juga orang yang mengatakan, saya nggak percaya kepada Tuhan. Gimana saya mau percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu tidak kelihatan? Anak-anak Ibu, nanti anak-anak Ibu bisa dibaca dari Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan. Dari mana kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Kita beriman, kita meyakininya. Nah, coba lihat alam sekitar kita. Coba perhatikan yang dekat rumah kita saja lah anak-anak ini. Coba perhatikan tumbuh-tumbuhan yang di rumah, yang bunga yang ditanam mama itu dari kecil terus bertumbuh. Nah, itu salah satunya juga menyatakan bahwa Tuhan itu ada alam. Siap mungkin ini pada saat ini pasti anak-anak Ibu ingin nih berwisata, tetapi karena pandemi ya menghalangi kita pada saat ini.
siapa yang sudah pergi ke Danau Toba, ke Pantai Kuta, ya, apa yang kita lihat? Keindahannya. Gak usah jauh-jauh lagi. Kalau kita di Pekanbaru, siapa yang pergi ke sekitar tepi Sungai Sia? Kalau kita lihat Sungai Sia yang membelah kota Pekanbaru itu juga menyatakan kebesaran siapa anak ibu? Nah, dari situ kita juga merasakan percaya kita tumbuh bahwa Tuhan itu ada. Lalu apalagi di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, kita ini adalah ciptaan siapa? Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi dari hal tersebut kita ada mama, ada papa, ada adik-adik, keluarga. Di sana kita juga merasakan kehadiran Tuhan. Bercerita-cerita dengan teman, berkumpul dengan teman, itu juga menyatakan bahwa kita punya Tuhan. Anak-anak ibu, iman adalah dasar yang harus dimiliki oleh pengikut Yesus. Ketika kita beriman, berarti kita percaya bahwa sesuatu yang ada dan nyata meskipun kita belum melihatnya. Kalau kita lanjutkan tadi tokoh-tokoh di dalam Ibrani, bagaimana Habel karena imannya mempersembahkan persembahannya. Bagaimana dengan Henokh karena imannya kepada Tuhan dia terangkat ke sorga. Bagaimana dengan Musa? Nanti anak ibu bisa lanjutkan lagi di rumah. Bagaimana dengan Nuh? Bagaimana dengan Abraham? Gak tahu Abraham, bapak Abraham gak tahu dia mana itu Kanaan. Tetapi Tuhan mengatakan pergilah. Nah, iman tadilah menghantarkan kepercayaan tadilah menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iman adalah dasar yang harus dimiliki oleh pengikut Tuhan Yesus. Kita percaya. Tuhan juga mengatakan bahwa sesuatu ada dan nyata. Meskipun kita belum melihat, karena iman kita harus percaya kepada Tuhan. Tadi ibu sudah nyatakan buktinya kita harus percaya kepada Tuhan. Allah pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan kita, keluarga kita berharga di mata Tuhan. Jadi pada saat ini bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan menginginkan lewat Ibrani 11 ayat 1 bagaimana iman kita bertumbuh. Bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh? Kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, apalagi rajin berdoa, apalagi rajin beribadah. Itulah yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Amin. Nah, anak-anak ibu, ayat hafalan untuk kita pada saat ini terambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan.
dilanjutkan lagi oleh Ibu Lisa. Bagaimana gerakannya? Kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di awal tahun ini. Tuhan menyatakan bahwa kami harus semakin menjadi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu indah firman yang disampaikan oleh Ibu Guru. Di awal tahun ini, mudah-mudahan iman anak-anak Ibu semakin tumbuh ya nak ya. Ada sukacita juga di tahun yang baru ini. Untuk ayat hafalan tertulis dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan tadi kan anak-anak. Nah, untuk itu kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada saat ini. Ibu undang semuanya berdiri. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat firman Tuhan yang indah, yang boleh menjadi pelita, penerang, yang menguatkan kami, memimpin kami. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kami percaya Tuhan, dengan tahun yang baru ini kami akan memulai segala kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan. Kami percaya kami juga boleh mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Allah kami yang baik, walaupun kami pada saat ini masih menjalani kehidupan di masa pandemi ini Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami yang di rumah Tuhan, yang kembali esok hari akan belajar, mungkin ada yang tatap muka, yang mungkin masih belajar secara online Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepada anak-anak kami, kepada orang tua, kepada para tim pengajar Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan supaya kami boleh menjalani hari-hari kami walaupun masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami percayakan
tahun ini menjadi tahun yang indah ya Tuhan, tahun yang penuh anugerah, tahun yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Anak-anak kami terkasih, tidak terasa waktu jualah yang harus memisahkan kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi Bapak Ibu percaya kalau kita tetap berhubungan dalam kasih, yaitu kasih Tuhan, kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.